yang petunjuk dari Allah atau dari setan. Kalau setan mungkin bukan petunjuk ya, tapi mungkin dia ingin supaya kita itu Jebakan. jebakan Nah. gitu, jebakan setan. Nah ini ada juga yang bilang katanya ada waktu-waktu tertentu jika kita bermimpi maka mimpi itu merupakan petunjuk yang datangnya dari Allah. Nah sekarang saya mau ke Habib Usman nih. Habib, Afwan, bener gak sih? Nah kalau misalnya bener ada waktu-waktu tertentu di mana mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. Kapan sih Bib spesifiknya nih jam berapa? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Ustadz Bani, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mimpi yang merupakan datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Manusia tersebut sholat 5 waktunya dia tidak tinggal. Sholatnya betul-betul khusyuk menghadap kepada Allah. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah dia menyembah, kepada Allah lah dia meminta. Wasta'inu bisabri wa shalah. Jadikan sabar dan sholatnya itu sebagai penolongmu. Ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholatnya. Jadi kalau sholat dia rajin, ibadahnya rajin, kemungkinan mimpinya ini adalah benar. Satu. Yang kedua, tidurnya dalam keadaan wudhu. Man nama al wudhuin fadakal mautu fitilka lailati fahuwa indallah syahidan. Dia meninggal dalam keadaan wudhunya, dia wudhu, dia tidur, dia meninggal syahid orang itu. Dia wudhu, dia bermimpi, insya Allah mimpinya benar. Karena apa? Dalam keadaan wudhu. Dan ketika dia tidur, dia berdoa dulu sebelum tidur. Dia doa yang ini yang sering kita baca tuh. Misalkan dia baca doa, biasanya kalau saya mau tidur baca dulu Al-Fatihah, Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, terus baca Alif Lam Mim, terus lanjut lagi ayat kursi, lanjut lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis baru baca umumnya kan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau Allahumma bismika ahya wa bismika amut gitu. Betul kan nih? Betul, dari kecil biasanya diajarinya itu Habib. Iya. Intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang menghidupkanku dan Allah lah yang mematikanku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doain orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Doain semua, dia berdoa, insya Allah ketika dia sudah doa, mimpinya insya Allah benar. Dan mimpi pada waktu sahur, wasdaku Ro'yal ashar, jelas siapa orang yang dimana mimpi yang paling benar adalah mendekati daripada dia antara waktu sahur. Kurang lebih jam 2, jam 3, jam setengah 4 waktu sahur. Ketika di waktu sahur tersebut, waktu tersebut adalah waktu turunnya isyarat atau isyarah. Yakni ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala jelas. Dalam riwayat lain Allah berada di langit pertama. Yang dimana hambanya meminta kepada Allah, saya dikabulkan doanya. Siapa orang yang dekat kepada Allah, Allah tambah dekat dengannya. Siapa orang yang meminta kepada Allah, insya Allah dikabulkan doanya. Siapa yang bermunajat kepada Allah, insya Allah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan pertolongannya Allah, berharap akan ridhonya Allah. Allah tolong dia, Allah bantu dia, Allah kasih keridhoannya. Dan siapa orang yang pada malam tersebut dia berdoa, angkat tangan, dia meminta akan dimudahkan urusan dunianya, insya Allah Allah mudahkan urusan dunianya. Dan dia, siapapun mereka yang berdoa pada waktu sahur tersebut berharap akan meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah dia meninggal dalam keadaan syahid dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang-orang yang dimana pada malam hari tersebut atau waktu sahur dia berdoa kepada Allah, berharap akan dikabulkan doanya, insya Allah dikabulkan doanya. Inilah waktu yang mustajab. Kalau misalkan dia mimpi dalam keadaan apa tadi? Wudu, berdoa, bersih, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Dan kira-kira mimpi tersebut waktu sahur. Dan subuhnya gak ketinggalan. Ingat nih, subuhnya gak ketinggalan. Subuhnya gak kelewatan. Insya Allah mimpinya benar. Insya Allah kalau mimpi baiknya benar. Tapi kalau dia subuhnya udah ketinggalan, ya kan? Kesiangan. Dibilang, wah saya nih ngimpi begini. Dan dengerin. Itu berarti hanya sekedar mimpi ya. Kenyataannya dia juga tidak melaksanakan perintah Allah yang percuma. Masya Allah.